sahabat guru, salam hangat dan salam sehat. Mari kita berbagi ilmu bersama, mensukseskan program pemerintah memajukan pendidikan Indonesia. Dalam sekolah penggerak, memerdekakan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, mari kita berdiskusi melalui IHT, in-house training, dalam sesi asesmen sekolah penggerak. Dalam sesi ini, kami akan berbagi tentang diskusi asesmen yang sudah diprogram dari sekolah penggerak. Salam hangat dari kami. Sukses untuk para guru Indonesia berbakat smart. Mari kita berdiskusi bersama untuk negeri ini dalam dunia pendidikan yang lebih unggul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu dalam diskusi sekolah penggerak untuk mensukseskan anak-anak bangsa dalam program pemerintah melalui sekolah penggerak. Dan sebelumnya sudah dibahas beberapa sesi, maka sebelum sesi ini kami sampaikan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, kita mengheningkan cipta sebentar untuk berdoa untuk diri kita, untuk pendidikan kita, dan untuk negara kita, supaya Corona ini cepat berlalu dan kita kembali aktif dalam dunia pendidikan. Mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bapak Ibu. Masih semangat untuk program sekolah penggerak ini. Semangat Pak Parjo. Semangat. Semangat Gunur. Ya, luar biasa. Semangat Pak. Semoga kita selalu diberikan keberkahan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya mari kita ice breaking yang saya berikan soal cerita. Nanti silahkan dilanjutkan tentang cerita yang dimulai dari saya. Nanti baik, langsung saja saya mulai ceritanya. Pada hari ini saya berjalan dengan putra dan putri saya melihat gedung besar yang berada di Jakarta. Kemudian saya berhenti di salah satu gedung untuk memandang dari bawah sampai dengan atas gedung. Nah, di situ saya menemukan sebuah arti dari kehidupan hiruk pikuknya kehidupan di Jakarta. Silakan dilanjutkan Pak Parjo. Kehidupan di Jakarta sungguh luar biasa. Hampir sama dengan New York kalau kata saya. Jadi aneka ragam budaya ada di Indonesia, ada di Jakarta. Orangnya berbagai karakter juga ada. Jadi Jakarta merupakan kota tujuan bagi semua warga yang ada di Indonesia. Orientasinya semuanya ke Jakarta. Jadi Jakarta adalah ibu kota yang patut ditata keberadaannya. Silakan dilanjut Pak Asnawi. Ibu kota banyak, masing-masing pendatang datang ke ibu kota, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, ada agama Islam, Kristen, dan yang lain-lain. Mungkin langsung lanjut ke Bu Nur. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Untuk itu kita sebagai pendidik yang ada di Jakarta harus berbangga hati dan untuk bisa memajukan pendidikan yang ada di Jakarta. Khususnya PJOK, kita harus memanfaatkan keadaan sebagaimana mestinya. Walaupun di ini era pandemi, kita harus tetap semangat.
Guru penggerak semangat, BJOK semuanya. semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baik, itu adalah ice breaking ya, sedikit cerita kita gambaran berpikir bagaimana tentang ibu kota. Luar biasa Bapak Ibu untuk hari ini sudah disampaikan semua, dan saya lanjutkan untuk materi hari ini. Pokok inti adalah kita mau membahas tentang asesmen nasional, dan di sini kita bahas asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu tentang apa yang dimaksud dengan asesmen sumatif. Bapak Ibu silakan dijawab. Apa itu sumatif? Mungkin Pak Parjo bisa menjawab pengertian tentang asesmen sumatif. Tidak ada jawaban yang salah, Pak Parjo. Ya Pak, asesmen sumatif itu untuk menilai akhir capaian dari pembelajaran siswa, Pak. Jadi bentuknya bisa berupa soal atau berupa hasil kerja. Menurut saya seperti itu, Pak. Baik, betul sekali Pak Parjo, pengalaman yang sangat luar biasa. Memang intinya di dalam asesmen sumatif itu adalah hasil akhir. Jadi yang bisa diberikan evaluasi setelah 2 semester atau 1 semester dilaksanakan pembelajaran. Nah, berbeda dengan asesmen formatif. Formatif sendiri saya sampaikan di sini dibahas melalui proses. Jadi yang dibentuk itu adalah proses. Dari setiap indikator yang dibahas itu melalui proses, maka akan diberikan asesmen formatif. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, mari Bapak Ibu kita saksikan di sini ada beberapa pengertian tentang asesmen formatif dan juga sumatif. Mohon izin untuk membagikan layar. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Nah, baik, terima kasih. Untuk hari ini semuanya hadir ya tadi ya? Mantap, Hadir, luar Pak. biasa. Semuanya hadir di sini. Alhamdulillah. Nah, ini pengertian sedikit tentang asesmen formatif yang akan kita bahas bersama. Asesmen formatif di sini mempunyai metode evaluasi yang dilakukan melalui proses seperti yang saya ungkapkan tadi. Bahkan nanti setelah proses ini dengan adanya umpan balik berkala dan juga berkelanjutan. Bagi siswa, asesmen formatif berfungsi untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Nah, tadi sudah diungkapkan sama Bapak Suparjo, memang benar sekali. Asesmen sumatif itu adalah evaluasi yang dilakukan di akhir secara keseluruhan. Dan asesmen sumatif ini seringkali memiliki taruhan yang tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan. Yang diprioritaskan itu adalah murid, bukan asesmen formatif. Yang sekarang ini kita lihat di sini ada gambarnya, Bapak Ibu, saya izin share-nya ya. Ini yang kita akan kembangkan di kurikulum program sekolah penggerak. Nah, ini Bapak Ibu, silakan dipelajari. Mari kita belajar berdiskusi bersama di sini. Nah, saat ini yang dialami pendidikan di Indonesia itu adalah assessment of learning yang lebih banyak diarahkan kepada siswa. Sedangkan banyak sekali pendidik yang melupakan dengan assessment for learning dan juga assessment as learning. Nah, harapannya bagi kurikulum baru ini
adalah assessment of learning ini diutamakan daripada assessment for learning dan assessment as learning yang seperti tadi diungkapkan ya. Terus kemudian ini saya gambaran lagi di sini untuk assessment formatif yang harus dicapai itu adalah AS. AS itu sebagai refleksi proses pembelajaran, itu yang dilakukan asesmen formatif. Terus kemudian berlanjut untuk for itu adalah untuk. Jadi untuk siswa memperbaiki proses pembelajaran secara indikator. Nah, lanjut ke asesmen of. Of itu adalah terhadap yang nantinya menjadi asesmen sumatif. Nah, asesmen ini mengevaluasi pada akhir pembelajaran. Mantap sekali tadi jawaban dari Pak Suparjo ya. Baik, kita lanjutkan dan sampai di sini sudah paham ya Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Paham, Pak, paham. Ya. Masih semangat dong, tepuk tangan dulu. Masih semangat. Nah, baik. Setelah itu selanjutnya kita di pembelajaran adalah of, for, dan as. As itu berada di bawah sampai dengan for. As dan for itu adalah asesmen formatif. Sedangkan of di paling ujung masuk ke asesmen sumatif, yaitu penilaian di akhir yang nanti kita bentuk dalam suatu kurikulum sekolah penggerak. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya akan sampaikan lagi progres terbaru untuk sekolah penggerak, yaitu tentang fungsi dari asesmen. Fungsi dari asesmen, sebentar. Saya izin presentasikan. Sebentar Bapak Ibu ya. Nah, sesi dari asesmen, bagaimana Bapak Ibu untuk menyusun program asesmen di sekolah Bapak Ibu. Nanti silakan dipelajari untuk programnya, rencana asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, ini saya ambil di fase E, ada di fase E, ya. Rancangan asesmen di sini saya ambil kelas 10, contoh. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajarannya itu kita harus tentukan terlebih dahulu pada fase E ini. Contohnya, peserta didik dapat menganalisis atau mempraktekkan gerak pada salah satu permainan bola basket. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satu permainan bola besar basket itu teorinya atau prakteknya kita yang ambil apa. Nah, terus kemudian setelah capaian pembelajaran tersusun, baru Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola basket. Nah, di sini saya ambil layup. Nah, nanti Bapak Ibu silakan contoh, nanti akan saya berikan tugas untuk menyusun rancangan asesmen, silakan dipelajari di sini. Dan di sini ada asesmen formatif dan sumatif untuk pertanyaan bagi siswa. Asesmen formatif yang tadi sudah disampaikan adalah per bab atau per indikator yang sudah disampaikan. Itu adalah contohnya apa kesulitan yang dialami dalam melakukan layup. Nah, kita bisa juga menanyakan saat sumatif, asesmen sumatif itu merumuskan tahapan-tahapan pada layup. Nah, bisa dituliskan dalam bentuk pengetahuan atau bisa dilakukan saat melakukan praktek secara keseluruhan. Itu, ya. Jadi contohnya kita harus memang yang sekarang tujuan dari sekolah penggerak ini adalah kita mengutamakan dari proses asesmen formatif. Bagaimana proses kita belajar,
bagaimana proses kita mendalami materi per indikator gitu. Misalkan contohnya layout salah langkah. Nah, kita langsung betulkan di situ. Kita langsung siswa langsung kita betulkan, begini loh caranya layout, begini coba lakukan kembali. Nah, nanti langsung dalam proses itu siswa dapat menguasai step langkah saat melakukan layout. Begitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Silahkan difoto boleh nanti buat tugas. Nanti Bapak Ibu ada tugas untuk menyusun asesmen. Bisa dikumpulkan nanti melalui program LMS ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, jika sudah saya akan membahas sedikit tentang perencanaan asesmen diagnostik. Nah, ini nanti kita juga akan menyusun rancangan asesmen diagnostik. Nah, kita ambil di sini jenjang di fase E, kelas 10 SMK karena kita semua guru SMK. Jadi capaian pembelajarannya seperti apa? Jadi capaian pembelajaran adalah seperti contohnya mampu melakukan urutan gerak pemanasan yang sudah ditentukan oleh guru. Jadi nanti siswa untuk mengamati guru saat melakukan pemanasan, bagaimana urutan yang benar. Terus kemudian tujuan pembelajaran. Itu tujuannya Bapak Ibu apa untuk melakukan pemanasan ini? Nah, tujuannya misalnya murid mampu memimpin kelompok dalam melakukan pemanasan. Terus kemudian mampu memberikan contoh yang benar pada kelompok. Terus kemudian terbiasa melakukan kegiatan aktivitas pemanasan dengan benar. Silakan nanti Bapak Ibu susun informasi apa saja yang digali. Nah, ada asesmen non-kognitif yang harus ditanyakan kepada siswa, aktivitas peserta didik selama belajar baik di rumah atau di sekolah. Nanti silakan membentuk seperti ini. Pak Buyana, Pak Suparjo, masih semangat ya, Bu Nur, Pak Asnawi? Tetap semangat, Pak. Luar biasa. Sudah bisa dipahami ya untuk tindak lanjut selanjutnya, untuk pengertian dari asesmen. Insya Allah. Oke ya, ini hanya kita bongkar lagi untuk asesmen kognitif dan juga asesmen non kognitif. Nah ini, nanti Bapak Ibu untuk tugas hari ini silakan membentuk rancangan asesmen formatif dan juga asesmen kognitif. Seperti yang tadi diungkapkan, ada beberapa hal yang harus dipelajari. Apa inti dari asesmen formatif, terus kemudian apa inti dari asesmen sumatif. Nah, bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup, silakan dipelajari. Nah, saya minta untuk tugas Bapak Ibu tidak sama dengan yang saya buat. Ini silakan mempunyai kreasi dan sekreatif mungkin untuk menyusun asesmen bagaimana nanti di sekolah Bapak Ibu supaya semuanya berjalan dengan lancar program sekolah penggerak ini dan Bapak Ibu dapat menguasai, terus kemudian membedakan antara penilaian yang dulu dengan penilaian yang sekarang. Nah, intinya dalam asesmen sekolah penggerak ini kita berpacu pada apa, Bu Nur? Berpacu pada proses, ya. Ada proses, maaf. Ya, betul. Berarti kita semua pada proses. Nah, ayo, oke. Baik, mungkin sedikit penjelasan tentang asesmen formatif dan juga sumatif. Kita sambil belajar bersama. Saya yakin Bapak Ibu ini lebih pengalaman dalam penyusunan asesmen, mempunyai beberapa asesmen yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, pertanyaan saya, apabila saya suruh menyebutkan format asesmen yang tidak tertulis itu seperti apa ya Pak Asnawi? Kalau asesmen yang tidak tertulis,
dengan pertanyaan mungkin Pak. Pertanyaan itu bisa jadi secara lisan Pak, berarti Ya, asesmen secara lisan. Mungkin yang lain Pak Suparjo, asesmen yang tidak tertulis Pak Suparjo. Yang tidak tertulis bisa dengan unjuk kerja Pak. Mantap, benar sekali. Unjuk kerja aktif dalam suatu pembelajaran. Kita bisa mengamati di situ. Bu Nur mungkin ada pendapat lain tentang asesmen yang tidak tertulis. Gimana Bu Nur? Motivasi mungkin motivasi, ya kalau yang tidak tertulis. Betul sekali. Jadi anak ini bisa dimotivasi atau nanti masa bodoh. Jadi nanti Bapak Ibu terutama yang berpengalaman banyak sekali teknik-teknik bagaimana cara mengatasi asesmen-asesmen yang tidak tertulis. Itu otomatis Bapak dan Ibu sudah berpengalaman karena sebagai seorang pendidik itu mempunyai teknik tersendiri. Baik, seperti itu ya. Jadi nanti tugasnya silakan Bapak Ibu menyusun rancangan asesmen. Setelah ini saya akan sampaikan di grup WhatsApp untuk sebagai contoh. Untuk tugasnya maksimal dikumpulkan besok sampai dengan jam 6.30 atau setengah 7 pagi ya Bapak Ibu. Jangan sampai lupa, diusahakan untuk tugas-tugas hari ini semuanya tercentang supaya Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai yang luar biasa. Baik, cukup dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Boleh Pak. Silakan. Ya, saya mau dengan Bu Nur ya. Iya Pak Randy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru penggerak semuanya ya. Semoga sehat selalu. Pak Randy, di sini saya mau bertanya, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Terima kasih. Silakan dijawab, Pak. Asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik. Halo, Bu Nur. Halo, ya Pak. Gimana Bu Nur? Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Oh, ya. Asesmen nasional apakah menentukan peserta didik? Di sini asesmennya tidak, Bu Nur. Itu adalah proses asesmen sumatif. Jadi sekarang program pemerintah itu kan sudah jelas ya Bapak Ibu, sudah disampaikan oleh Menteri bahwa seperti UN itu sudah dihilangkan. Terus kemudian ada ujian nasional yang berbasis komputer, yang nasional itu sudah dihilangkan, maka sekarang diganti dengan asesmen formatif. Jadi tujuan kami di sini supaya Bapak Ibu mengerti tentang atau memahami dan melaksanakan tentang suatu proses penilaian. Jadi tidak terpaku dalam satu penilaian. Nah, asesmen formatif ini semuanya bisa mencakup dari mana kita mempelajari siswa, terus kemudian bagaimana kita mempelajari karakter siswa, memahami tentang kemauan siswa, seperti itu. Jadi sudah paham mungkin Bu Nur ya? Paham Pak, semoga bisa cepat terlaksana ya. Semoga cepat bisa terlaksana. Amin. Kita berdoa bersama ya Bapak Ibu yang hebat di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Suparjo atau Pak Asnawi? Saya Pak. Siapa? Pak Suparjo dulu. Pak Suparjo boleh? Ya. Yang lebih senior dulu Pak. Terima kasih. Saya belum paham Pak tentang yang dimaksud dengan asesmen nasional itu apa ya Pak? Asesmen nasional, baik Pak Suparjo. Di sini saya jelaskan apa sebenarnya asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini seperti contoh yang sudah disampaikan itu adalah asesmen berbentuk
secara nasional, Pak. Jadi seperti UN, ujian nasional. Ya, apakah dalam sekolah Pak, misalkan saya tanya, apakah dalam sekolah Pak Suparjo hanya menentukan kelulusan untuk dari nilai UN saja? Kan tidak. Selama ini iya. Ya, kan tidak Pak ya. Iya apa tidak Prosesnya. Pak? Tidak Pak. Jadi itu hanya akhir saja. Akhirnya adalah pakai UN. Nah, berarti Pak Suparjo sudah melaksanakan beberapa asesmen formatif, bukan asesmen yang berbasis nasional. Nah, asesmen formatif itu kenapa kita utamakan? Makanya dari proses. Nah, misalnya nih ada murid A, UN-nya jelek sekali, tapi dia aktif di bidang OSIS, kemudian aktif di bidang keagamaan, terus kemudian masuknya juga rajin. Nah, maka bisa nggak anak ini dirumuskan untuk tidak lulus atau tidak naik? Kan tidak bisa. Ya, tidak bisa ya Pak Suparjo. Nah, jadi ya, tidak bisa, itu Pak. contohnya. Jadi kita tidak bisa menentukan hanya satu asesmen nasional saja. Baik, saya rasa sudah jelas Pak Suparjo. Sudah Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Pak Asnawi, silakan. Ada Pak, saya ini mau bertanya. Tadi kan kita sudah tahu pengertian dari asesmen. Cuman ada beberapa yang masuk dalam pemikiran saya. Pertanyaan, kira-kira kenapa diadakan asesmen ini Pak? Oh ya, kenapa diadakan? Kenapa diadakan kegiatan asesmen? Ya Pak Asnawi, ya saya bisa dipahami. Asesmen ini adalah wujud dari capaian Bapak Ibu Guru. Bagaimana Bapak Ibu Guru mencapai asesmen, penilaian, capaian dalam pembelajaran. Makanya tadi saya sampaikan di situ ada tugas. Mungkin saya boleh izin share screen sebentar ya. Nah, saya izin share sebentar. Ini contoh tugasnya yang tadi saya sampaikan. Adanya capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran, maka kita menuju ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran, maka terbentuklah asesmen. Nah, kenapa diadakan asesmen? Supaya Bapak Ibu Guru dalam mencapai capaian tujuan pembelajaran, ada tujuan dan juga ada capaian. Ada capaian dan juga ada tujuan. Jangan sampai terbalik. Kita ambil di capaian dulu, baru nanti kita menuju ke tujuan Pak ya. Paham Pak Asnawi? Ya, paham Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Bu, itu sekaligus untuk merefleksi dari beberapa pertanyaan, penguatan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan tadi adalah sebagai penguatan atau refleksi kita sekaligus untuk membahas tentang asesmen pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup Pak Suparjo, Bu Nur, Pak Asnawi. Cukup Pak. Nah, Cukup Pak, sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Semangat dan juga selalu sehat supaya kita dapat belajar bersama, berkomunikasi, berdiskusi melalui in-house training ini supaya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna untuk pendidikan negeri ini. Nah, harapan kami memang segera mungkin untuk corona lepas dari muka bumi supaya kita semua bisa aktif dalam pembelajaran lagi. Amin. Jika sudah tidak ada pertanyaan, juga sudah waktunya sudah lewat 3 menit ini, 7 menit ini Bapak Ibu. Jadi saya akhiri, saya tutup. Sebelumnya saya berpesan, silahkan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan paling lambat 6.30 ya. Ya, oke. Baik, saya cukup. Baik, Pak. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.